Hallo alle zusammen, wie geht's dir jetzt? Und heute sprechen wir über die deutsche Welle. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kasus dalam bahasa Jerman. Tapi hari ini kita akan belajar salah satu kasus aja, yaitu akusatif. Nah, dalam bahasa Jerman sebenarnya terdapat 4 kasus. Yang pertama adalah nominatif. Yang kedua, akusatif. Yang ketiga, datif. Dan yang keempat, genitif. In anderen Sprachen haben auch Fälle. Dalam bahasa lain juga terdapat kasus. In Deutsch, Fälle ziemlich wichtig. Dalam bahasa Jerman, kasus itu sangat penting. Und deswegen mache ich dieses Video. Dan itulah kenapa saya membuat video ini. Jadi, kalian cukup perhatikan baik-baik video ini, kemudian nanti di akhir video akan ada beberapa contoh kalimat dan beberapa soal latihan. Gak banyak kok, biar kalian makin ngerti aja. Oke? So, los geht's. Fangen wir an. Ayo, kita mulai sekarang. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Jadi, artikel im akusatif atau artikel dalam kasus akusatif. So, what is akusatif atau apa itu akusatif? Nah, di sini telah ada penjelasan singkat mengenai apa itu akusatif. Jadi, akusatif adalah bentuk kata benda atau kata ganti yang dipengaruhi oleh kata kerja dan preposisi akusatif. Akusatif secara gramatikal termasuk dalam kategori kasus atau fall. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan di awal video bahwa kasus yang ada dalam bahasa Jerman itu ada 4. Jadi yang pertama adalah nominatif, yang kedua akusatif yang sedang kita bahas ini, kemudian ada datif, dan yang terakhir ada genitif. Nah, biar lebih jelas kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, jadi kapan kita menggunakan akusatif? Nah, di sini sudah ada penjelasan singkat mengenai sebenarnya apa fungsi dari akusatif tersebut. Akusatif digunakan sebagai objek dalam sebuah kalimat. Akusatif digunakan sebagai objek dalam sebuah kalimat dan digunakan untuk kata kerja yang membutuhkan objek dan digunakan untuk kata kerja yang membutuhkan objek. Karena sebagian besar kata kerja dalam bahasa Jerman itu menggunakan kasus akusatif. Tidak semua, tetapi sebagian besar. Contoh sederhananya seperti ini. Saya membeli sebuah meja. Atau dalam bahasa Jerman, ich kaufe einen Tisch. Dalam struktur kalimatnya, saya di sini posisinya sebagai subjek. Dan membeli posisinya itu sebagai verb atau kata kerja. Kata kerja di sini membutuhkan sebuah objek untuk penjelas atau pelengkap sebuah kalimat. Karena kalau tidak menggunakan pelengkap atau keterangan, maka kalimat ini akan menjadi kalimat rumpang atau tidak sempurna. Saya membeli. Membeli apa? Maka ditambahkanlah sebuah benda yang dinamakan meja, atau dalam bahasa Jerman itu der Tisch. Lalu mengapa jadi einen, tidak ein Tisch? Nah, ini berkaitan dengan akusatif. Oke, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Mengapa menjadi einen, tidak ein? Kita bisa lihat di sini. Bestimmte und unbestimmte Artikel im Akusativ. Di sini terjadi sedikit perbedaan dengan artikel benda-benda maskulin atau der. Dalam nominatif, benda-benda maskulin memiliki artikel der. Nah, sedangkan dalam akusatif, benda maskulin ini berubah menjadi den. Dan untuk unbestimmte Artikel menjadi einen.
Hanya itu, hanya terjadi perubahan pada benda-benda maskulin atau yang memiliki artikel der, yaitu menjadi den, dan untuk unbestimmte artikel menjadi einen. Sisanya sama. Oke. Nah, jadi kalian sekarang udah tahu kenapa tidak ein tetapi einen. Karena hal tersebut sudah memiliki aturan bahwa benda-benda berartikel der atau maskulin dalam kasus akusatif ini berubah menjadi den dan einen untuk unbestimmte artikelnya. Nah, mari kita lihat ke beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama yang di warna abu-abu ini sudah dibahas sebelumnya, yaitu der Tisch. Oke, benda berartikel der. Di sini kita jelaskan kembali bahwa ich kaufe einen Tisch. Nah, einen di sini adalah unbestimmte artikel. Nah, mengapa einen? Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa der Tisch atau meja ini memiliki artikel der atau maskulin. Dan dalam kasus akusatif, benda-benda maskulin atau yang memiliki artikel der itu mendapat akhiran n. Atau dalam unbestimmte artikel menjadi en. Karena kalau ein, n-nya 2 itu gak enak. Jadi ditambah en, jadinya einen. Kemudian, ich finde den Tisch gut. Oke, karena mejanya sudah jelas yang mana, maka berubahlah artikelnya menjadi den, tidak einen lagi. Oke, karena mejanya sudah ditunjuk yang itu, menjadi artikelnya jadi den. Ich finde den Tisch gut. Ich di sini posisinya sebagai subjek, kemudian finde di sini sebagai kata kerjanya, dan den Tisch ini sebagai objek atau penjelasnya. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya, ke yang warna kuning. Die Tasche. Bagaimana untuk benda-benda berartikel die atau feminin? Oke. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, benda-benda feminin atau memiliki artikel die itu tidak mengalami perubahan pada kasus ini. So, menjadi masih sama seperti pada kasus sebelumnya atau kasus nominatif, yaitu eine untuk unbestimmte artikelnya dan die untuk bestimmte artikelnya. Struktur kalimatnya masih sama. Ich di sini sebagai subjek, habe sebagai verb atau kata kerja, dan eine Tasche itu sebagai objek atau pelengkap kalimatnya. Dan di sini unbestimmte artikelnya tetap eine seperti pada kasus sebelumnya, kasus nominatif, dan ich finde die Tasche schön. Oke, mengapa menjadi die Tasche? Karena tasnya sudah jelas yang mana. Oke. Kemudian kita lanjut ke kalimat yang ada di kolom yang warna hijau. Das Buch. Benda-benda netral atau benda-benda yang memiliki artikel das. Nah, benda-benda yang memiliki artikel das juga sama seperti benda-benda yang berartikel die, itu tidak mengalami perubahan pada kasus akusatif ini. Seperti pada kasus sebelumnya, kasus nominatif, benda-benda yang memiliki artikel das itu tetap sama. Ein untuk unbestimmte artikel dan das untuk bestimmte artikel. Kita lihat contoh kalimatnya. Ich brauche ein Buch. Ich di sini sebagai subjek, brauche sebagai kata kerja atau verbnya, dan ein Buch di sini sebagai objek atau penjelas kalimat. Nah, kemudian ich finde das Buch billig.
Ini juga sama seperti tadi kan, tapi di sini ditambahkan keterangan yaitu kata sifat bilih atau murah. Oke, lanjut ke kalimat di kolom berwarna orange ini, yaitu di sure. Ini untuk jamak. Oke. Untuk jamak juga sama, tidak mengalami perubahan seperti pada kasus sebelumnya atau kasus nominatif, itu sama. Oke, tidak ada unbestimmte artikel karena jamak, dan di untuk bestimmte artikel, atau dengan kata lain tidak memiliki atau tidak mengalami perubahan dalam kasus akusatif ini. Oke, kita lihat contohnya. Ich trage Schuhe. Tidak eine karena kita memakai 2 sepatu, tidak 1 sepatu. Oke, karena eine di sini memiliki arti sebuah. Nah, kemudian ich finde die Schuhe teuer. Ich di sini sebagai subjek, finde di sini sebagai kata kerja atau verb, dan die Schuhe itu sebagai objek, dan teuer ini sebagai keterangan, kata sifatnya. Oke, jelas sampai sini? Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, di sini kita langsung ke latihan soal. Jadi, di sini terdapat beberapa kalimat yang belum sempurna, yang mana bestimmte dan unbestimmte artikelnya itu dihilangkan. Oke. Jadi ada satu kalimat yang harus kalian isi dengan unbestimmte dan bestimmte artikel. Nah, tugas kalian adalah pause video ini, kemudian kalian coba kerjakan ke 6 soal yang ada pada layar ini. Nah, nanti kalau sudah, kita bahas bersama-sama jawaban beserta penjelasannya, oke? Oke, ini adalah jawaban dari soal yang tadi kalian kerjakan. Nomor 1. Di sini ada morgen kaufe ich tadi titik-titik ya. Bleistift und ich finde Bleistift billig. Jadi jawaban dari kalimat atau titik-titik itu adalah einen dan den. Pertanyaannya, mengapa einen dan den? Oke. Sebelum bahas ke jawaban ini, kita bahas dulu langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika mengerjakan soal-soal yang memiliki kasus akusatif. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari objek dalam kalimat tersebut. Nah, dalam kalimat ini objeknya adalah Bleistift, betul. Kemudian, langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah mencari artikel dari benda tersebut atau artikel dari Bleistift ini. Dan Bleistift memiliki artikel der. Oke, dan kita mengingat kembali ke penjelasan sebelumnya bahwa benda-benda maskulin atau benda-benda yang memiliki artikel der itu mengalami perubahan dalam kasus akusatif ini. Tidak seperti pada kasus sebelumnya atau pada kasus nominatif, der pada kasus akusatif ini berubah menjadi den, dan einen untuk unbestimmte artikelnya. Jadi, jawaban dari nomor 1 adalah morgen kaufe ich einen. Einen. Oke, einen Bleistift. Dan ich finde den Bleistift billig. Oke, jadi tidak ein Bleistift atau der Bleistift lagi, tetapi menjadi einen dan den. Karena Bleistift memiliki artikel der, betul. Oke, lanjut ke kalimat nomor 2. Jetzt habe ich eine Lampe. Ich finde die Lampe hell. Oke, yang tadi ditanyakan adalah unbestimmte dan bestimmte artikelnya masih sama seperti nomor 1. Nah, mengapa di sini masih sama seperti yang ada pada kasus sebelumnya atau nominatif, tidak ada perubahan? Oke, kita sudah membahas sebelumnya bahwa
benda-benda feminin atau berartikel di itu tidak mengalami perubahan dalam kasus akusatif ini. So, di sini kalimatnya menjadi Jetzt habe ich eine Lampe. Ich finde die Lampe hell. Jadi tidak mengalami perubahan apapun, tetap sama seperti pada kasus nominatif. Betul. Oke, lanjut ke nomor 3. Am Montag trage ich ... Rock. Ich finde ... Rock klein. Nah, yang ditanyakan sama yaitu unbestimmte dan bestimmte artikelnya. Dari apa? Betul, rock. Karena rock itu itu objek ya dari kalimat ini. Masih sama seperti mengerjakan kalimat-kalimat sebelumnya, langkah pertama yang harus kalian cari adalah objek dari kalimat ini. Dan objek dari kalimat ini adalah rock. Nah, rock di sini meskipun bendanya untuk perempuan atau lebih sering dipakai perempuan, tetapi rock ini memiliki artikel der atau termasuk benda-benda maskulin. Nah, ini sama seperti nomor 1, bahwa benda-benda yang memiliki artikel der atau termasuk ke dalam benda-benda maskulin itu mengalami perubahan pada kasus akusatif. So, kalimatnya menjadi seperti ini. Am Montag trage ich einen Rock. Ich finde den Rock klein. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada kalimat ich brauche ... Heft. Und ich finde ... Heft gut. Nah, sama seperti kalian mengerjakan kalimat sebelumnya bahwa kalian mencari objek dari kalimat ini. Objeknya adalah Heft. Betul. Dan Heft ini memiliki artikel das. Jadi, objek di sini tidak mengalami perubahan, sama seperti yang nomor 2. Oke, karena have ini memiliki artikel das, sama seperti kasus nominatif, itu tidak mengalami perubahan dalam kasus akusatif ini. Ya, sehingga menjadi untuk unbestimmte artikelnya tetap ein, dan bestimmte artikelnya tetap das. Oke? Nah, lanjut ke nomor 5. Ich habe einen Kuli. Ich finde den Kuli teuer. Nah, ini sama seperti nomor 1 dan 3. Bahwa kuli atau ballpoint ini memiliki artikel der. Sehingga dalam kasus akusatif memiliki perubahan menjadi einen untuk unbestimmte artikel dan den untuk bestimmte artikelnya. Nah, lanjut ke nomor terakhir. Oke. Nah, di sini sedikit berbeda karena bendanya jamak. Oke. Jadi di sini tidak ditanyakan tentang unbestimmte artikelnya, hanya langsung saja ke bestimmte artikel. Ich trage Ohrringe. Ich finde die Ohrringe interessant. Sama seperti pada kasus sebelumnya atau kasus nominatif, bahwa benda-benda jamak itu tidak mengalami perubahan pada kasus akusatif ini. Jadi kalimatnya menjadi seperti ini. Ich finde die Ohrringe interessant. Jadi artikel untuk objek pada kalimat ini tidak mengalami perubahan karena benda ini jamak atau artikelnya di, seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai artikel im akusatif. Kalau misalkan kalian ada beberapa hal yang sedikit lupa atau tadi apa ya, itu bisa diulang aja videonya. Oke. Dan semoga kalian
dapat belajar dan mengerti mengenai akusatif melalui video ini. So, gimana? Semoga kalian dapat belajar dengan baik melalui video ini ya. Oke, und Dankeschön. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen.